Aslam, saya mau jawab pertanyaan Bang Ical tadi ya. Bang Ical Lode apa siapa tuh lupa ya. Tadi saya baru buka HP ya karena sinyalnya jelek. Semalam tuh hujan besar jadi nggak bisa lihat HP ya. Ini lagi berjemur nih teman-teman di tempat kerjanya. Nah, mau jawab pertanyaan Bang Ical. Tadi tuh pertanyaannya kerja shift malam ya, nggak bisa tidur apa kerja apa gimana tuh ya? Shift malam begadang katanya, shift malam nggak bisa tidur apa gimana ya? Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, jika pemulihannya baru di 85% ya, 75% ataupun 95% ke bawah, itu sebenarnya untuk tidur ya sebenarnya harus konsisten 8 jam ataupun 7 jam gitu teman-teman. Jika tidurnya itu kurang dari 8 jam, 7 jam atau 6 jam ya teman-teman, pasti pagi harinya itu akan mengalami sensasi ya teman-temannya, entah itu dari kelayangan ya, entah itu dari pusing gitu teman-teman. Sebenarnya itu hal yang wajar ya teman-teman ya, sebuah hal yang wajar, hal yang normal gitu teman-teman. Bukan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung saja sebenarnya yang mengalami seperti itu, tapi orang yang tidak terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis pun mengalami seperti pusing gitu teman-temannya. Terus di pagi harinya eh, lemes lesu gitu teman-teman ya. Tetapi sialnya ya, bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu pasti lebih tidak nyaman lagi gitu teman-teman ya, karena dari medisnya juga pasti ini ya teman-teman, dia dari sisi medisnya juga pasti akan ada sensasi gitu teman-teman, seperti begah ya, terus banyak ya pokoknya sensasi medisnya itu pasti keluar teman-teman ya, karena kitanya kurang tidur gitu teman-teman. Karena untuk tidur itu sangat mempengaruhi sekali bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Memang sebenarnya harusnya itu tidurnya cukup gitu teman-teman ya, harusnya tidurnya cukup sekitar 8 jam ataupun 7 jam gitu teman-teman. Tapi buat kalian jangan usah nggak usah panik ya teman-teman ya, nggak usah khawatir. Jadi walaupun kalian tidurnya kurang juga nggak akan berdampak negatif sih sebenarnya, cuman ya itu tadi ya, pasti ada sensasi gitu teman-teman. Nih, pengen pengen di record katanya teman-teman ya. Ini keseharian kita nih teman-teman, kalau misalkan kerja nih, ada tukang ngopi ya, ini ada tukang ini nih. ini teman kita yang lucu nih teman-teman ya. Oh yes. Oh. Jadi gitu teman-teman ya, jadi keseharian kita itu kalau misalkan udah bahagia lagi ya seperti ini gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya gitu teman-teman ya, kalau misalkan kurang tidur ya pasti ada sensasi gitu teman-teman ya. Sebenarnya cuma intinya kitanya jangan panik aja ya. Jangan panik, kalau misalkan ada sensasi ya pahami saja. Kalau misalkan dari kurang tidur ya pahami saja bahwa berarti tidurnya kurang nih ya. Ya gimana cara menanganinya ya, tidurnya harus cukup sebenarnya. Tapi kalau misalkan itu tuntutan pekerjaan ya memang seharusnya eh, kerja itu shift malam ya, tidurnya berarti nggak cukup ya, kalian hanya pahami saja oh berarti ini tidurnya nggak cukup gitu ya. Kalau misalkan itu tuntutan kerja sebenarnya nggak apa-apa, kalian eh, ini aja ya teman-teman ya, pikirannya dikendalikan aja. Sebenarnya tidak berpengaruh ke hal negatif, cuman ya untuk pemulihannya, penyembuhannya mungkin agak terlambat gitu, bukan agak terlambat ya, memperhambat gitu teman-teman ya. Ya kalau misalkan itu tuntutan pekerjaan ya terima saja gitu teman-teman ya. Toh gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini nggak bahaya teman-teman ya, nggak bahaya. Cuma hanya mengganggu saja gitu teman-teman, mengganggu terhadap produktivitas hidup kita saja gitu teman-teman. Ya mau produktivitas gimana teman-teman ya, kita kalau misalkan kondisinya sudah di 85% pun terus kitanya kurang tidur ya pasti sensasi pasti muncul teman-temannya, pasti kelayangan. Sebenarnya itu hal yang wajar teman-temannya, hal yang orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatis kan itu mengalami seperti itu teman-teman. Cuman perasaan mereka itu tidak sensitif seperti orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatis. Itu saja teman-teman ya. Oke, jadi untuk pertanyaan Bang Lode apa siapa tadi lupa ya. Dan pokoknya ini ditujukan untuk kalian semua teman-teman ya.
yang mungkin sudah beraktivitas ya, bekerja di PT ataupun di pabrik. Terus perusahaannya itu ada shift malamnya ya, terima aja teman-temannya kalau misalkan itu keharusan ya. Tetapi menurut sepengalaman saya dalam bekerja itu usahakan jangan terlalu serius ya, jadi ada hiburan-hiburannya gitu, jangan terlalu ingin perfect gitu menurut saya ya. Ya kalau misalkan itu tuntutan pekerjaan ya dibawa enjoy aja gitu teman-teman, supaya tidak ada beban pikiran gitu teman, tidak terlalu membebani pikiran. Dan untuk asam lambung gak ada tips matis, cukupi saja makannya, minumnya itu saja teman-teman ya. Walaupun misalkan kalian, bang saya itu kurang tidur, apakah bisa berbahaya untuk gangguan asam lambung? Tidak teman-teman ya, tidak berbahaya, cuman bedanya itu kan salah satu metode ya untuk tidur. Cukup tidur itu salah satu metode gitu teman-teman ya. Kalau misalkan tidurnya kurang ya ya pasti ada sensasi, dan itu cuma memperhambat saja ya, cuma memperhambat saja, bukan berarti tidak bisa sembuh gitu teman-teman, cuma memperhambat saja. Mungkin harusnya kalian sembuhnya itu 10 bulan jadi 1 tahun gitu aja sih teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, jangan cemas ya teman-teman. Intinya kalian cukup makan, cukup minum, jaga pola makannya ya, jaga pola hidupnya. Jangan lupa ya, walaupun sebentar ataupun walaupun seminggu sekali kalian harus istirahat gitu. Ini suaranya udah berisik teman-teman ya. Oke, salam sehat dari saya teman-teman ya.